Baik, Pak Raden. Nah, Pak Raden tadi juga sempat menyebutkan jika kondisi stunting bisa memengaruhi daya pikir seseorang ya, Pak Raden. Nah, lantas Mm-mm. apakah kondisi obesitas juga dapat memengaruhi perkembangan otak anak, Pak Raden? Oke, kalau misalkan untuk stunting itu kan gizi kurang, jadi akhirnya dia keterlambatan. Nah, dia untuk mempengaruhi apa namanya otak, dia sangat mempengaruhi untuk tingkat kecerdasan. Tapi kalau kalau obesitas itu kan dia gizi lebih, mungkin tidak bisa dikatakan dia akan mempengaruhi otak, tapi dia mempengaruhi dari metabolismenya, dari kesehatannya, dari penyakit-penyakit, resiko penyakit yang tidak menular tadi gitu. Baik, Pak Raden. Nah, Pak Raden, untuk menangani obesitas ini lantas mulai usia berapakah anak diperbolehkan diet, Pak Raden? Serta bagaimana caranya agar tidak mengganggu tumbuh kembangnya? Oke, jadi kalau misalkan untuk diet pada anak ya, oh anak-anak ini boleh nggak sih melakukan diet? Soalnya anak saya ini cenderung obesitas gitu dari kecil. Nah, jadi kalau untuk anak masih usia 0 sampai 6 bulan, mungkin saran dari kami memang tidak diperbolehkan untuk diet yang terlalu ketat. Karena kan memang 0 sampai 6 bulan itu kan dia asupan makan dari anak itu kan full ASI ya dari ibu. Nah, nanti setelah masa selesai 6 bulan ASI eksklusif atau 7 bulan sampai usia 2 tahun, itu akan anak diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Nah, disinilah kita bisa memperbaiki status gizi anak, yaitu dengan membenahi sistem apa namanya porsi-porsi makanannya. Kita pilihkan jenis lemak yang baik. Artinya bukan lemak jenuh, karbohidratnya juga dipilih karbohidrat yang kompleks. Sayurnya juga harus ada gitu. Terus nanti waktu sudah menuju 1 tahun, kan anak sudah bisa untuk makanan-makanan keluarga seperti makanan nasi dan lain-lainnya. Itu juga harus setiap hari, setiap kali makan juga harus diberikan atau dikenalkan dengan sayur dan buah gitu. Karena kan kalau sayur dan buah itu kan serat-serat itu apa namanya membantu untuk menurunkan, bukan menurunkan lemak secara langsung, tapi dia juga bisa membuat lebih kenyang. Akhirnya lemaknya juga bisa menurun secara perlahan gitu. Baik, Pak Raden. Nah, Pak Raden, lantas sebagai orang tua, upaya apa saja yang bisa dilakukan orang tua agar anaknya itu terhindar dari stunting maupun obesitas, Pak Raden? Upayanya, ya kalau upayanya ya tadi. Jadi kalau misalkan untuk orang tua harus benar-benar memperhatikan dari sebelum mereka memutuskan untuk menikah. Namanya gizi pranikah ya. Jadi asupannya harus ya harus cukup. Mereka kan kalau misalkan yang diperhatikan banget itu kalau pria itu kan memang juga harus diperhatikan sih. Tapi kalau untuk sang ibu, calon ibu itu juga harus diperhatikan dari status KEK-nya. Kalau KEK itu bisa diukur dari lingkar lengan atas ini itu dilingkari. Kalau misalkan di bawah 22,5 berarti itu termasuk kurang energi kronis yang nanti takutnya waktu melahirkan anak nanti akan beresiko berat badan bayi lahir rendah di bawah 2,5 kilogram ya. Nah, setelah masa kehamilan atau waktu masa kehamilan, waktu sudah jadi janin, itu juga harus diperhatikan untuk asupannya. Ibu juga harus memperhatikan penambahan berat badannya. Terus cek HB-nya juga harus normal, tekanan darahnya juga. Karena kan kalau waktu masa kehamilan itu tekanan darah, protein urin, terus habis itu gula darah juga bisa kadang-kadang meningkat, namanya kan hipertensi gestasional, terus diabetes gestasional. Jadi diabetes dan hipertensi masa kehamilan ini juga berpengaruh nanti waktu masa kehamilan apa melahirkan anaknya itu. Nah, nanti waktu melahirkan anak juga harus diperhatikan ternyata anaknya berat badan lahirnya rendah. Nah, ini harus diberikan ASI juga terus-menerus. Kadang-kadang kalau waktu masa mengasihi ini kan ibu juga kadang jadi ekspektasinya kan langsung keluar. Kadang-kadang sekali dicoba kan, loh kok nggak keluar, akhirnya berhenti. Padahal kayak gitu tuh harus dicobakan terus, Mbak. Jadi ada yang namanya hormon prolaktin, itu nanti yang memproduksi ASI, itu nanti dirangsang berdasarkan mulutnya bayi. Jadi kalau misalkan masa pertama belum keluar, itu nggak masalah, nanti dicobakan terus, jangan menyerah gitu. Nanti setelah masa stay eksklusif, setelah 6 bulan selesai, baru nanti dibuatkan MPASI. Memang agak ribet kalau misalkan buat MPASI, tapi ya namanya orang tua juga harus memperhatikan karena kan nanti pikirnya adalah dampak jangka panjang buat si anaknya ini gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.